1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat yang pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Peristiwa ini saudara memberikan pelajaran dan peringatan kepada kita. Selama 2 hari yang lalu saudara dan saya sudah menerima apa yang Tuhan sudah janjikan kepada saudara dan saya. Kekuatan, kebebasan, kelepasan, hujan berkat. Saudara, persis apa yang dialami oleh bangsa Israel zaman Elia di bukit itu. Tetapi saudara harus perhatikan apa yang telah dialami oleh Elia. Ahab, raja Israel, dia cerita kepada istrinya. Nah, saudara, peristiwa terjadi di gunung itu, dan apa terjadi? Isabel marah. Dan anehnya saudara, Elia takut. Ini perhatikan saudara. Kerap kali kita tidak menyadari mengapa kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, sudah mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan, lama-lama anjlok lagi. Jarang sekali yang konstan naik. Sebab memang perjalanan orang Kristen naiknya itu tidak begini saudara. Naiknya itu naik, turun, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Bukan gini. Jadi resultatnya itu sama, tidak pernah berubah. Seperti trap, saudara. Naik, ini. Naik, gini. Kenapa, saudara? Kamu lihat, terbangnya burung Raja Wali. Kapan bisa naik? Kalau ada badai. Kalau tidak ada badai, naik apa turun? Turun, saudara. Turun. Sebabnya apa? Burung Raja Wali itu tidak banyak memakai gerakan sayap. Dia hanya memainkan keseimbangan.
tapi tergantung daripada angin. Lain sama burung dadali, saudara. Burung dadali itu epek. Kalau dia berhenti, mati. Kalau ada badai, epek, terus apa malah jatuh? Jatuh, karena pakai kekuatan sendiri. Nah, kenapa orang Kristen itu kerap kali jatuh bangun? Nah, kenapa pakai kekuatan sendiri? Yang ngendalikan siapa? Ngerti, saudara? Maka dari itu, kalau engkau dan saya tidak benar-benar bergantung sama angin Roh Kudus, dan kamu pakai kekuatan sendiri, tidak akan sampai. Saudara dan saya cuma tinggal apa? Mengikuti. Oh, ini anginnya keras ke sini. Jangan lari. Saudara kerap kali paling senang apa? Menghindar. Ya toh? Maunya kalau ada masalah, lalu kamu doanya apa? Singkirin dong Tuhan. Belum sudah ketakutan. Nah itu masalah. Tidak pernah selesai, saudara. Tidak bisa. Justru masalah kamu harus punya pikiran apa? Ini kesempatan aku naik. Kalau tidak ditolong Tuhan pasti mati. Tapi ini kesempatan. Nah, maka dari itu saudara kerap kali kita itu tidak mau menderita, tidak mau masalah. Jangan takut saudara dan saya di dalam dunia tidak akan dapat lari dari masalah sampai mati. Mati saja masih bawa masalah. Dikubur gimana? Sampai mati saja masih ribut. Dikubur apa dibakar ya Pak? Loh, aku bilang ngapain pusing-pusing. Mau mati kok belum pesan-pesan sudah ribut kayak begitu. Ngurusi jasad yang tidak ada artinya. Biar orang mati, biar diurus orang mati. Kata Tuhan Yesus. Saudara dan saya itu harus benar-benar belajar. Kalau saudara mengerti kerja Roh Kudus, dia anginnya keras, kamu naik. Badai keras, dia akan naik. Kenapa? Karena kamu peka, kamu bisa mengerti kapan datangnya, kapan akan tidak ada angin badai itu. Jangan kira kalau tidak ada angin badai itu lalu kamu hidup tenang, santai, hati-hati. Justru di tempat seperti itu kamu bakal jatuh, gampang jatuh. Lihat Elia. Justru dia di atas gunung membuat mujizat. Langit terbuka langsung hujan. 3,5 tahun tidak ada hujan, langsung pada saat itu hujan. Elia mengikat dirinya lari ngebut. Kalah semuanya. 450 nabi-nabi mati semua. Kalah sama dia. Tapi saudara tahu, setelah peristiwa begitu menakjubkan dan luar biasa, perkataan Isabel membuat dia takut kebirit-birit. Bayangin. Nabi besar kayak Elia. Bahkan sampai akhirnya pun tidak ngalami mati. Dibawa ke surga. Kalah sama siapa? Ngerti kamu perempuan ini? Ngerti? Fungsimu luar biasa. Mulutmu ini luar biasa. Hanya karena perkataan Isabel saja sih. Nabi besar, kebirit-birit, ketakutan setengah mati. Minta mati lagi. Nah, jadi itu super negatif atau super positif? Negatif. Berarti kalau ada super negatif, ada super. Nah, kamu ini apa? Oh, amin. Maunya ya dah. Maunya lah ini loh saudara. Karena apa saudara? Karena apa perkataan perempuan ini begitu luar biasa? Kenapa? Karena dia seorang penolong. Demikian juga Roh Kudus disebut penolong. Dia luar biasa.
Maka dari itu kalau saudara itu harus tahu, kalau saudara mau tahu ketiga Allah Tritunggal itu, saudara akan pusing kalau saudara tidak ngerti. Tapi kita punya akal ini cuma sebatas kecil bakpo, jadi tidak bisa untuk ngerti. Cuma kamu akan ngerti. Nah, saya kasih gambaran. Allah kita itu 3 tapi 1. 1 tapi, jadi pribadinya berapa? 3 tapi, nah bagaimana bisa gitu? Bingung enggak? Bingung enggak? Jangan bingung. Karena gini, nah, Roh Kudus itu 1 enggak? Tapi bisa masuk tempat kamu banyak enggak? Kenapa? Maha hadir, nah, seperti air, angin. Jadi kamu napas toh? Kamu napas? Pakai apa? Udara toh? Udara toh? Nah, tapi di sana, di luar ada udara enggak? Enggak pernah habis. Bisa dibagi-bagi enggak? Nah, pinter ya dah. Lalu di dalam dunia roh, Roh Kudus itu punya bentuk pribadi. Nah, kadang-kadang seperti dilihat mata manusia seperti apa? Burung merpati. Kadang-kadang seperti api. Kadang-kadang seperti angin. Kadang-kadang seperti minyak. Kadang-kadang seperti air. Kadang-kadang seperti awan. Kadang-kadang seperti apa lagi? Pelita. Nah, jadi jangan batasi. Karena Roh Kudus ini bisa berubah-berubah tapi 1. Nah, ini begini. Contohnya begini. Ya, ini seperti saya. Saya, ya toh. Saya pada waktu mati, ternyata jiwa sama roh saya ini keluar. Plus. Bentuknya sama dengan saya. Jadi pada waktu mati itu saya ngalami sendiri, saya tahu sendiri, makanya saya bisa cerita. Saya itu kalau khotbah, kalau nyeritain, itu bukan dasar pengertian, dah. Dasarnya pengalaman ngalami. Karena kalau saya itu dasarnya pengertian, saya pengajar. Saya bukan pengajar, saya nggak bisa ngajar. Saya sama Iin itu kalah. Saya kalau dengerin khotbahnya dia sampai kagum-kagum. Oh ya bisa gitu ya, hebat ya anakku ya. Bapaknya nggak bisa, bingung. Tapi dia memang pengajar loh. Sebaliknya Denny itu punya karunia penglihatan yang jelas kayak gitu. Kalau lihat setan apa itu lihatnya itu bentuknya itu ya secara jasmani lihat. Aku gak bisa, aku ya kagum-kagum. Kok bisa sih nang? Tuhan kok yang nyuruh kok, yang ngasih kok. Ya wis, anugerah lah, puji Tuhan kamu dapat. Nah, karunia-karunia yang saya dapat, yang Denny dapetin, dapat semua itu belum tentu milik anak-anaknya. Saudara harus tahu. Jadi seperti karunia saya. Maunya saya kasih Iin, kasih Denny gitu toh. Ternyata dia dapat lebih gede. Nah, punya saya suruh ngasih siapa? Cucu saya. Tuhan bilang, kamu tidur sama cucumu 3 hari. Salurkan, berikan dia. Loh. Cucu anak siapa? Anak Semi. Loh. Sebaliknya punya Denny, Tuhan bilang, bukan punya anakmu. Itu punya anak Iin, Stephen, si Dodo itu. Loh. Aku bilang, loh kok aneh-aneh sih Tuhan. Itu kan hakku, bukan milikmu. Jadi perhatikan saudara. Jadi belum tentu milik saya jatuh kepada anak saya. Belum tentu. Bisa jatuh kamu, bisa. Belum tentu itu haknya siapa? Tuhan. Maka dari itu saudara perhatikan. Nah, saya ini 1 toh, saya keluar. Loh bentuknya kok sama sampai saya. Sampai aku bilang gini, loh kok persis? Loh Yusae 2. Padahal saya 1 apa 2? 1. Tapi ada yang bentuk lain, ada yang bentuk jasmani. Nah, saudara tahu Allah itu 1. Saudara ini dibentuk gambar siapa? Allah. Allah Bapak atau Allah Anak? Ayo, Allah Bapak. Nah, Yesus itu gambar siapa? Bapak. Persis kamu enggak? Persis. Ya toh?
punya hidung, punya mata ini 2, enggak 3 gitu dah, sama dah. Ngerti enggak? Nah, Allah itu satu. Nah, ada ayat bilang gini enggak? Aku, Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, aku datang dari Bapa dan aku keluar dari Bapa. Ada enggak? Cuma sedikit toh yang tahu, banyak yang enggak tahu. Makanya baca. Enggak tak kasih tahu, baca dewek. Supaya saudara itu tahu. Aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi satu saat, kalau kamu melihat Allah itu satu, Allah duduk di tahtanya. Tidak ada orang bisa melihat matanya Bapa, hidungnya Bapa, tidak bisa. Karena terlalu mulia. Memang ada bentuk-bentuk, ya mata itu ada, hidung ada, semua persis kayak manusia. Tapi begitu mulia sehingga tidak bisa dilihat satu-satu, tidak bisa. Nah, kalau dia duduk di tahta, satu saat nanti Tuhan Yesus cari, loh Tuhan kok tidak ada? Ada ya satu ini sama Bapa. Tapi satu saat Yesusnya itu keluar dari Bapa. Seret keluar. Loh, 2. Makanya ada ayat bilang gini toh. Aku berdiri di sebelah kanan Bapa. Dilihat siapa? Stefanus. Tapi biasanya selalu dia duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi satu saat dia berdiri di sebelah kanan Bapa. Kenapa? Kenapa Stefanus lihatnya berdiri? Sebab Stefanus mati karena Yesus, Tuhan Yesus menyambut dia. Dia dihargai di hadapan Tuhan sampai Yesus sendiri berdiri. Nah, jadi Bapak duduk, terus Tuhan Yesus kadang-kadang keluar. Kalau mau menemuin kamu gitu itu sekarang ini Bapak Yesus keluar. Nah, keluarnya punya daging sama tulang enggak? Punya. Tapi bisa masuk ke dalam Bapak roh enggak? Bisa. Contohnya ikan goreng. Bingung ikan goreng. Itu loh pada waktu Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Murid-muridnya kumpul semua. Dalam kamar tertutup. Lalu murid-muridnya berkata begini. Hantu. Tuhan Yesus berkata, ini bukan hantu, ini aku. Karena hantu tidak punya tulang dan daging seperti yang ada padaku. Masih tidak percaya? Tuhan Yesus, kamu ada makanan? Ada apa? Ikan goreng. Dimakan Yesus. Ikan goreng itu kan ada daging, ada tulang itu. Dimakan toh? Masuk dalam perutnya Yesus enggak? Kelihatan pada? Padahal Yesus tubuhnya baru bisa tembus tembok. Ngerti? Tapi ikan gorengnya waktu masuk dalam perutnya kelihatan enggak? Nah, waktu Yesus keluar lagi dari tembok, ikan gorengnya ketinggalan apa Mas? Loh, waktu Yesus keluar lagi tembus tembok, ikan gorengnya ikut Yesus atau ketinggalan mak keplok? Karena dia daging biasa, ikut pada? Ikut. Nah, itu Yesus itu punya tulang dan daging. Bapak itu roh, tidak punya tulang daging. Jadi Yesus contohnya kayak ikan goreng. Masuk ke tempat Bapak, plus bisa masuk enggak? Bisa. Nah, Roh Kudus itu bagian dari Bapa yang selalu meliputi dan yang ada di dalam Bapa dan di dalam Yesus. Jadi Roh Kudus itu bisa berbentuk macam-macam, tetapi kemana saja Yesus pergi, Roh Kudusnya ikut Yesus, tapi tetap ada Bapa. Lalu pada waktu dia pergi, dia beri Roh Kudus kepadamu, makanya aku utus Roh Kudus untuk masuk ke dalam kamu. Jadi kamu dapat sebagian atau seluruhnya? Dapat sebagian atau seluruhnya? Jangan kebesaran perasaan. Baca di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes pasal yang ke... Nanti dulu, saya ini orang yang tidak hafal tapi tahu tempatnya.
Roh Kudus Yohanes 3 ayat yang ke-34. Baca, luar biasa firman Tuhan ini. Jadi jangan bingung kalau ada hamba Tuhan bilang, ngawur tuh, Allah tuh satu, ada 3. Saudara tidak usah bingung. Kalau saudara tahu, tidak usah bingung, pusing sama. Karena belum ngerti, belum ngalami, ya tidak ngerti. Ya. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak. Siapa yang dikasih karunia roh Allah yang tidak terbatas? Nah? Siapa? Siapa? Hah? Ya maksudnya itu baca Alkitab saya senengnya apa? Ribut gini. Yesus. Sebab kalau kamu baca atasnya. Ini percakapan Yohanes sama siapa? Murid Tuhan Yesus. Rabi, itu loh Yesus yang kamu baptiskan itu, yang kamu saksikan tuh sekarang dipakai luar biasa. Yohanes berkata, aku makin kecil, Yesus makin besar. Lalu dia mengatakan ini, dia mengaruniakan rohnya kepada siapa? Yesus dengan tidak terbatas. Tapi kalau saudara terbatas enggak? Terbatas loh. Tapi bagiannya sama enggak? Sama, asalnya sama enggak? Contohnya gini, saya punya roti gede. Saya kasih kamu segigitan. Ada yang bilang, Pak, saya minta sangat gede. Ya, nah. Itu rotinya sama enggak? Tapi bagiannya lain-lain, sama dengan saudara. Rohnya sama, Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan yang ada di dalam Yesus. Tapi beda enggak? Beda. Beda apanya? Gedenya sama kecil. Bahannya semua sama, tapi beda. Nah, lalu saya tanya, Yesus sama Bapa sama Roh Kudus, yang beda apanya? Nah, ini bilang fungsi, yang ini bilang apa? Baru diajari tadi. Yang beda apanya? Bapak enggak ada tulang tapi Yesus punya. Nah, Roh Kudus punya tulang daging enggak? Loh, makanya nanti kalau saudara nanti pulang ke surga sampai sekarang ini, Roh Kudus bisa menyerupai Yesus enggak? Bisa. Jadi Yesus, kalau kamu dapat penglihatan, Yesus datang, itu belum tentu pribadinya Yesus yang pulang daging dan tulang. Itu bisa siapa? Roh Kudus. Kalau Yesus sendiri yang datang punya daging dan tulang, bisa dijamah enggak? Bisa. Tapi biasanya ada Yesus, bawa gini ke, hilang. Atau enggak kena. Karena dia Roh Kudus. Nah, bahan, kamu ini bahannya dari apa? Kok daging dan darah? Wong bahan no. Dari debu. Tapi bahannya Yesus dari mana? Ya. Bahannya Yesus 2. Ada yang dari debu, karena dia dikandung Maria. Punya daging dan tulang seperti kamu enggak? Nah, bahannya Yesus itu ada debu, ada bahannya Bapak. Nah, bahannya Bapak apa? Roh, bentuk tubuh tapi roh. Sebab Yesus berkata apa? Aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, kalau kamu diciptakan. Yesus diciptakan enggak?
Baca Alkitab. Supaya jangan bingung. Makanya itu nanti kamu akan ngerti. Coba Wahyu. Tapi kalau kamu ngerti, saya minta tidak boleh dibuat perdebatan. Kalau kamu dibantah, diem. Jangan sok pinter. Sebab dek keminter Tuhan ndak seneng. Wahyu 3 ayat 14. Ayo. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan. Jadi Allah dicipta enggak? Yesus dicipta enggak? Hah? Nah, betul enggak? Saudara tahu. Karena dia punya bahan dua toh. Bahan debu dan bahan roh. Nah, yang ditulis di sini permulaan ciptaan itu bukan bahan debu. Itu bahan roh. Nah, lalu bagaimana keluarnya? Aku keluar dari Bapa. Saudara tahu? Kalau amuba itu kembangnya bagaimana? Manae bagaimana? Dagingnya cetut, blung. Nah, bahannya sama persis dah. Sama. Kamu sama bapakmu persis dah bahannya? Ayo tak tanya saya. Kamu sama bapakmu bahannya sama enggak? Beda. Kenapa? Karena ada ibumu. Oh, saudara dan saya itu ada ibune. Bapak mbak ibu, mosok jadi dewean ana bapake toh. Enggak bisa toh. Bapake mana? Enggak ada. Ibune mana dewek? Ada Yesus. Tapi bahannya saudara itu sama bapakmu sama enggak? Kamu adalah terjadi dari dua bahan. Bahannya papa sama makanya watakmu. Wataknya bapak apaan mama? Campuran. Kalau banyak bapake, ya modelnya kayak bapake. Kalau banyak ibune, modelnya kayak ibune. Setengah-setengah. Ya kadang-kadang sana. Ngerti saudara? Nah, sekarang Yesus itu bahannya, dia pada waktu keluar dari Bapa, diciptakan Bapa. Itu karena Bapa itu yang mula-mula, dia tidak punya nama, aku adalah aku, dadanya ngasih nama. Dia yang permulaan. Nah, setiap bangsa manggil dia punya bahasanya sendiri-sendiri. Nah, dia pada waktu sendirian itu, dunia belum ada, setan belum ada, sembarang belum ada. Yesusnya itu, Bapak itu nyari teman, jadi badannya sendiri dikeluarin, terus jadi Yesus. Dia jadi anak yang main-main di pangkuannya Bapak. Nah, ngerti? Dan dia anak kesayangan. Nah, di dalam Amsal 8, coba baca. Ayat 30. Aku, kata Amsal ini, sebetulnya yang disebut aku ini hikmat. Hikmat ini Yesus. Aku adalah sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Kenapa saudara dan saya menjadi kesenangannya Yesus? Karena Yesus bakalnya turun ke dalam dunia pakai daging dan tulangmu. Sama. Jadi saudara sama Yesus nanti jadi kekasihnya. Enak loh? Makanya luar biasa Tuhan itu. Kalau saudara dan saya membaca firman Tuhan, belajar, maka engkau akan melihat dibuka. Kamu tidak akan bingung. Jadi Allah itu satu, ya. Karena memang Bapak satu. Tapi bisa tiga, bisa. Tapi kadang-kadang, jadi kalau nanti di surga itu begini saudara. Lalu tiga terus, enggak.
Ya 1, 3, 1, 3, 3, 1 gitu saudara. Nanti di surga itu Bapak itu wih, luar biasa. Lalu 3 terus, enggak. Ya 1, 3, 1, 3, 3, 1 gitu saudara. Nanti di surga itu Bapak itu wih, luar biasa. Dia kalau gerak sedikit saja, malaikat mental semuanya. Dia itu luar biasa, dia penciptanya yang luar biasa. Gerak sedikit saja, mental semua saudara. Makanya yang keluar ini Yesus, yang ngatur semua itu Yesus. Dan kalau Yesus itu nanti nemuin saudara jalan-jalan, dia lihat semua itu, semua nyembah dia, muji dia itu enggak kayak Bapak dong. Gerak sedikit mental semua, kabur nanti. Dan sayang, dia sayang, merangkul, gurau Tuhan Yesus itu. Jadi saudara nanti itu senangnya setengah mati di sana. Nah, Roh Kudus itu kadang-kadang keluar dari Bapak itu terus seperti pelita, 7 pelita yang keliling mengawasi, merekam apa yang terjadi di dalam perbuatan di dalam dunia ini. Semua direkam oleh Roh Kudus. Makanya Allah itu maha tahu, kenapa? Karena semua terekam. Pada waktu Allah kepengen lihat, semua kelihatan. Yang rekam dari permulaan sampai nanti akhir zaman, Roh Kudus. Sebab saya bilang, loh Tuhan, kalau Engkau maha tahu seperti pengertian kita yang salah, setiap hari berarti kamu lihat kotoran najis gitu Tuhan. Oh enggak, Tuhan bilang, yang najis aku enggak mau lihat. Contohnya apa? Pada waktu aku memimpin bangsa Israel, dengan tiang awan, tiang api, ya toh? Berarti Allah hadir di situ setiap hari enggak? Kenapa bangsa Israel suruh bawa sekop kecil? Suruh apa? Nutupi tinjanya. Kalau kamu habis tutup. Kenapa? Karena bapakmu tiap hari lewat nanti kepenyek-penyek. Loh. Ada ayatnya, saudara. Makanya. Nah, kalau maha tahu langsung meskipun ditutupi lihat enggak? Hah? Kalau dia mau lihat kelihatan, kalau enggak mau lihat ya jangan lihat. Lah lihat terus ditutupi ya percuma toh. Ngerti enggak? Itu Allahmu luar biasanya di situ. Kalau kamu tahu begitu, saudara tidak akan kecewa. Kenapa? Karena apapun sudah direkam. Perlunya kamu berdoa mengingatkan Bapak. Kalau Bapak ingat, kamu sembahyang. Surat fakmu masuk sembahyang, dilihat sama Tuhan Yesus. Lah, kalau ngelihat Tuhan Yesus itu baca, itu enggak seperti saudara dan saya gini, baca segini ayatnya kadang-kadang sejam enggak habis. Enggak. Di sana itu demikian set gitu ah. Seluruh isi surat itu terbaca. Dan ngerti. Saya ngalami sendiri tahunya gini. Loh Tuhan, engkau kok enggak bacain? Sudah, Tuhan bilang. Aku demikian masuk ini, saya lihat ini tak bacain semua. Loh, lah kok baca kok cepet kayak gitu? Terus Tuhan bilang, kamu alami. Nah, terus dia berdiri, dia pergi. Tuhan bilang, kamu duduk di kursiku. Saya duduk. Nah, saya lihat surat-surat. Loh, lah kok langsung? Demikian saya duduk di kursinya dia. Lihat gini. Oh, ini surat yang harus ditunda. Oh, ini yang harus ditandatangani. Oh, ini tolak. Enggak usah dibaca satu-satu, enggak usah. Cuma, Saking kesengsemnya, saya duduk terus. Saya lihat doanya orang dunia. Waduh, ini apa ini? Apa? Ini. Tuhan ini sudah berdiri di samping saya gini. Tuhan, luar biasa. Hebat, ini loh Tuhan yang segera tanda tangan ini ditolak Tuhan, ini dibuang. Yang buang ya sudah buang. Loh, Tuhan belum lihat, aku sudah lihat. Kamu kan sudah lihat ini perlu dibuang, buang aja. Tapi karena saya kesengsem, saya duduk terus. Hebat ya. Ini Tuhan. Tuhan ini enggak bilang gini. Ayo cepat kamu berdiri, ini mau tanda-tanda ini. Enggak. Dia mesem gini. Iya. Hebat ya Tuhan. Tapi pikir kok mesem kok hamba. Sadar saya, lah tempat duduknya tak duduk. Nah ya nenek. Terus saya bilang, oh maaf. Silahkan duduk Tuhan.
Tuhan jawabnya apa? Baik, kalau kamu ngerti. Nangis aku saudara. Tuhan, engkau kok lembut, engkau kok rendah hati. Tidak pernah marah kayak salah gitu. Aku ngerti engkau itu daging terbatas. Kamu sedang di sini sedang kesengsem, senengnya setengah mati. Baru lihat ini saja sudah setengah mati senengnya, tidak habis-habis. Apalagi kamu nanti lihat kerajaanku, saudara. Luar biasa. Makanya saya terus terang saudara, saya itu kalau cepat-cepat minta pulang itu bukan karena karena apa? Lelah, capek, enggak. Karena apa? Rindu tinggal bersama dengan Tuhan. Kan di sana itu waduh enaknya luar biasa. Tapi Tuhan berkata, kamu selesaikan yang di dunia. Waktu saya umur 60, Tuhan berkata, sudah selesai. Wah saya senangnya setengah mati. Puji Tuhan, sudah selesai. Tuhan bilang, aku mau kamu tambah. Loh, kan targetku cuma 12 Tuhan. Iya, kamu lulus dan kamu sudah menyelesaikannya dengan baik. Karena kalau kamu melakukan pekerjaanku dengan segenap hati, segenap pikiran, dan kekuatan. Saya tidak tahu dulunya bagaimana saya bisa sampai. Tuhan berkata, setiap pekerjaan yang aku berikan kamu di dunia, baik ibu-ibu masak, baik ibu-ibu jadi ibu rumah tangga, lakukan dengan segenap hati. Baik kamu menjadi suami atau menjadi istri, lakukan dengan segenap hati. Itu pekerjaan Tuhan. Jangan nuntut. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Selesai. Kalau selesai Tuhan berkata apa? Aku mau kasih kamu bonus. Dengan cara apa? Naik ke tingkat lebih tinggi. Saya masuk ruangan itu kaget saudara. Kenapa? Ruangannya gede, bagus, isinya cuma berapa gelintir orang. Dan ternyata diteguhkan oleh seorang hamba Tuhan. Dari Malaysia atau Singapura. Dia pernah tanya Tuhan gini, Tuhan, orang di seluruh dunia ini yang dekat kepadamu, akrab dengan engkau, ada berapa Tuhan? Tuhan cuma bilang apa? Seluruh dunia cuma ada 10 orang. Bayangin. Sekarang ini cuma ada 10. Salah satunya adalah Polkin. Polkin, orang hamba Tuhan yang suka duduk diam berdoa. Jemaatnya kecil, tidak besar. Bukan Robert Layton, bukan Benny Hinn. Polkin. Seorang hamba Tuhan Nabi, tapi banyak duduk diam. Kalau Tuhan berkata pergi, pergi. Kalau Tuhan berkata duduk, duduk, saudara. Lalu dia berkata, oh salah satunya, siapa lagi Tuhan? Ini. Terus di Asia ada enggak? Ada. Tapi Tuhan dia enggak berani nyebut sapanya. Ada 10, cuma 10 orang yang paling dekat dengan aku. Ada tahu? Kita kerap kali tidak tahu. Tapi saudara dan saya punya hak yang sama. Kasihnya Tuhan sama. Jangan lihat orang lain. Mungkin dia lebih dekat. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan karunia luar biasa. Belum tentu menyenangkan hatinya Tuhan. Dia hanya melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi yang saudara dan saya harus apa? Menyenangkan hatinya Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Maka dari itu saudara harus belajar. Sebab saudara dan saya tahu. Seperti Elia begitu dipakai Tuhan luar biasa. Pada waktu roh, karunia, kuasa Allah diangkat. Elia manusia biasa seperti saudara dan saya. Takut terhadap perkataan Isabel. Takut. Saudara tahu? Elia lari. Di mana kuasa Elia? Di mana kekuatan yang sudah diterima Elia? Di mana kemampuan Elia?
semua itu bukan milik Elia. Itu miliknya Yesus. Maka dari itu saudara, jangan kaget. Pak, saya ini kadang-kadang kok menggebu-gebu Pak. Itu karena karya Roh Kudus. Tapi kadang-kadang kok habis Pak, seperti ditinggalkan. Karena kamu sedang diuji seperti Elia. Maka kalau ada roh, ada ketakutan di dalam diri kamu, saudara harus sadar. Itu persis seperti Elia. Roh sedang diangkat. Kenapa? Buat apa? Mengapa Roh Kudus tidak mau terus sama kita? Kadang-kadang kenapa aku dibiarkan sendiri? Karena Tuhan mau ngajar bahwa kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku, kata Tuhan. Di dalam Yohanes 15. Dalam Yohanes 15 dikatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara perhatikan, ayat-ayat yang seperti itu sangat menolong kita. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ada dua hal saudara dan saya harus perhatikan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, jadi sementara Roh Kudus ada di dalam saudara, kamu kuat. Tapi kalau kamu tinggal di luar aku, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau saudara itu ada di tempat ini saat ini, itu kerjaannya siapa? Roh Kudus. Saudara tahu? Bukan kehendakmu. Itu karya Roh Kudus. Makanya kalau orang bilang, Pak terima kasih ya Pak, saya malah mesem. Mesemnya itu bukan saya bangga seneng, tapi saya ngetawai diri saya sendiri. Mesem, gue gak tahu itu kerjaannya Roh Kudus, bukan saya. Jadi saya enggak pernah pusing. Kamu terima kasih ya biar, enggak terima kasih ya biar. Wong bukan saya yang lakuin, kamu terima kasih sama Bapak. Kenapa? Karena bukan saya. Dia yang melakukan di dalam saya, bukan saya. Yang penting adalah saudara dan saya ada di dalam jalur yang benar. Sebab demikian roh ini menjauhkan diri sedikit, langsung terjadi apa? Ketakutan. Ini perhatikan. Jadi kalau saudara dalam situasi kayak apapun mulai takut, mulai khawatir, hati-hati. Itu kamu harus langsung ngomong sama jiwamu. Awas, persis Elia. Ini persis Elia. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Hah? Ayo sekarang, ya toh. Jalan keluarnya ini saudara harus tahu. Dan ini yang menjadi kunci. Supaya saudara dan saya tetap di jalurnya Tuhan. Nah, ketakutan ini kalau saudara tidak bisa keluar, makan waktu lama. Perhatikan, Elia harus bayar harganya berjalan. Tidak makan, tidak minum. Berapa? 40 hari, 40 malam. Bayarnya mahal, saudara. Untuk apa? Untuk ketemu Allah. Di Gunung Horeb. 40 hari, 40 malam harus berjalan. Tak makan, tak minum. Bayarnya mahal, saudara. Tapi kalau saudara dan saya tahu, saudara tidak usah bayar mahal. Peka. Waspada. Jadi kalau sudah mulai ada ketakutan, langsung datang di bawah kaki Tuhan. Kamu katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Ini ketakutan datang, berarti ada sesuatu yang Engkau biarkan supaya aku tahu bahwa aku perlu Engkau. Lalu apa? Apa yang di saudara dan saya perlukan? Untuk punya kekuatan
membayar harga waktu itu apa? Makan roti dan minum air yang disediakan Tuhan. Malaikat itu nyediain kan, bukan alien yang nyediain. Roti hidup firman Yesus, dan air kehidupan Roh Kudus. Dua ini yang kau perlukan. Kau datang, masuk, datang ngomong. Kalau kamu sedang masak, ngomong, Tuhan aku butuh engkau. Lalu firman Tuhan, ingat kembali. Ingat. Kata-kata iman, masukkan. Roti, hidup. Lalu minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus engkau penolongku. Tolong aku. Makan, lepas. Nah, saudara tahu? Makannya Elia makannya berapa kali? 2 kali. Berarti kalau kamu di dalam rasa ketakutan, baca firman lebih banyak. Berdoa lebih banyak. Sehingga akhirnya saudara banyak diem diri. Kerap kali saudara di dalam kesulitan, mamanya keuangan, kesehatan, malah tambah malas, susah berdoa. Salah. Double makannya roti dan air. Kehidupan. Duduk diam. Bukan duduk diam itu tidak menyelesaikan masalah. Justru di situ mempersingkat waktu dan menyelesaikan masalah. Tapi pikiran kita kerap kali apa? Mau berbuat sendiri. Cari jalan sendiri. Caranya sendiri. Malah tidak karu-karuan. Enak itu pokoknya nurut Tuhan. Dan kamu waspada. Sangkal diri. Sebab pada waktu kamu di dalam ketakutan. Oh itu waduh. Saudara kerap kali terus larinya apa? Cari tolong siapa? Hamba Tuhan. Itu. Saudara lari dulu sendiri kepada Yesus dan Roh Kudus. Nanti kalau Tuhan berkata itu perlu hamba Tuhan itu. Manusia yang lain nolong. Saudara akan ditolong. Gak usah takut. Karena Tuhan tuh lebih tahu saudara. Ada seorang hamba Tuhan. Ya baru bertobat. Lalu dia belum bisa ngerti caranya bagaimana. Dia lugu. Makanya saudara harus seperti anak kecil lugu itu. Dia melayani di satu kota. Itu sudah kemalaman. Jam 11 malam. Bis sudah habis. Dia lalu bilang, Tuhan aku ini besok jam 7 itu harus ada di kota itu. Perjalanannya itu 5 jam. Ini jam 11 malam. Bis sudah habis. Jam 7 harus sudah di kota lain. Perjalanannya naik bis itu 5 jam. Lalu dia keluar habis pelayanan. Nah, karena pelayanannya terlalu lama. Orang semua kagum dan minta tolong. Ya dia terlalu tidak bisa nolak. Karena ini ya perempuan. Biasa kalau perempuan itu tidak bisa nolak. Karena apa? Melayani maupun segala berdasarkan apa? Perasaan. Saya bilang, Tuhan kok tidak bisa nolak? Biasa atau wong ibu. Ibu itu tidak bisa nolak di anaknya. Oh gitu. Kasih seorang ibu. Oh ya, kalau gitu baik ya Tuhan. Baik. Tidak apa-apa. Jadi tidak tak salahin. Kalau ibu-ibu begitu tidak salah. Jadi biasa. Nah, jam 11, aduh sudah tidak ada apa-apa. Lalu dia bilang, Tuhan, aku ini harus sampai di sana besok. Piye Tuhan, ini sudah jam 11 malam. Tidak ada kendaraan Tuhan. Ada bajai. Bajai itu loh. Tahu bajai itu? Yang itu satu orang penumpangnya ya 2 orang teman. Gitu terus. Harus enggak ada ya bajai lumayan lah supaya nganter sampai ke Stanplat siapa tahu ada omprengan. Jadi dia stop turun. Tolong ya Pak, antar saya ke Stanplat. Bapak bilang gini. Mau pergi kemana? Wong Stanplat juga sudah kosong. Loh, saya itu harus sampai ke kota itu, Pak. Lah ya sudah, tahu tak antar aku. Dia melongok. Lah pakai bis saja 5 jam. Pakai bajai berapa? Itu. Enggak sampai. Ya toh, bajai larinya kan. Tapi dia bilang, lumayan daripada nurut aja dia masuk. Ya antar Pak.
bajene ngebut. Saudara tahu? Jam 2 sudah tiba di tempat. Dia kaget. Ini sudah di kota itu. Kamu tidur di mana di sana? Ya, waduh, loh, bajai ini kok bisa ngebut, Pak? Lalu dia bilang, ini bukan bajai biasa. Dari mana, Pak? Kamu kenalkan aku ini Petrus. Dia pikir ada orang namanya baju orangnya gede, tinggi, gede, dur gitu. Aku ini Petrus. Loh, Petrus siapa, Pak? Lah, aku ini Petrus, muridnya Tuhan Yesus. Loh, Bapak Petrus yang di Alkitab itu? Iya. Aku diutus Tuhan nganter kamu. Loh, pantesan bajai ini ngebut ya, Pak? Iya, wong ini bukan bajai biasa. Ini kendaraan roh. Oh, terima kasih ya Pak Petrus. Bet hilang, bajai ini hilang, Petrusnya hilang. Jangan pergi lagi ya, dadah. Udah nganter, kenalkan diri. Aku ini Petrus. Saudara tahu? Petrus murid kepala Tuhan Yesus. Diutus ke dalam dunia untuk mengantar anak-anaknya. Alkitab berkata, Paulus berkata, siapa tahu kamu memberi tumpangan kepada malaikat-malaikat. Ini satu fakta. Ini bukan teori. Ini bukan khayalan. Bukan penglihatan. Dia mengatakan, aku ngalami sendiri, daging. Aku duduk di bajai itu, goncang setengah mati. Tapi ngebut cepat, tahu-tahu sudah sampai keluar Petrus. Salaman. Saudara, Roh Kudus mengawasi kamu. Dan setiap perkataanmu doa, ini perempuan ini doa tidak masuk kamar. Di tengah jalan, tengah malam, sendiri. Dia bilang, Tuhan, aku harus sampai sana. Aku tidak mau mengecewakan anak-anakmu di sana. Tuhan berkata, pergi. Satu orang petani, saudara, bawa sapi. Pergi ke kereta api. Pak, kereta apinya sudah berangkat, Pak. Ketinggalan. Loh, aku ini mesti nganter sapi ini sampai di kota itu. Besok saya didenda ini, marah tuan saya. Nah, tapi tidak ada, Pak, kereta api. Sudah tidur dia di stasiun. Capek toh jalan dah. Dia bilang, Tuhan, aku lelah. Aku tidak bisa menyampaikan ini. Ini pekerjaanku. Aku mengecewakan Tuanku. Aku mengecewakan mereka. Ampuni ya Tuhan. Aku bisa jalan. Aku naik sapi di jalan itu ya sama oh Tuhan. Tak naik ya sapi ini jalan ya kletuk sama. Jadi tidak bisa cepat, saudara tahu. Dia kelelahan tidur. Bangun pagi siapa tahu ada kereta api. Dia balik lagi saudara. Pak mau pergi ke kota itu. Kepala stasiunnya orang stasiun bingung. Kamu mau kemana? Mau ke kota ini. Nah ya ini kota itu. Loh Pak, aku ini dari sini mau ke sana. Lah kamu ini di mana? Ya di kota yang saya asalnya. Nggak, ini kota di mana kamu mau tuju? Masa? Tulisannya kota itu, saudara. Dia bilang, loh aku sudah di sini. Loh saya ini sudah datang ya, sudah tahu nganterin sapi nih. Saudara tahu? Ya sedang tidur. Digotong Tuhan sampai digotong. Apa ndak itu tidur di hadirat Allah? Ngerti saudara? Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Jangan batasi kuasa Allah. Yang Tuhan mau saudara dan saya melakukan, belajari Alkitab. Lakukan bagianmu. Waspada.
Karena Tuhan berkata, aku memilih satu. Kalau ada 2 syukur, kalau ada 3, 4. Penjaga di menara untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara tahu, saudara dipilih. Jangan membatasi, aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya kemampuan apa-apa. Di dalam Yesus, Dia sanggup menolong kau dan saya. Tidak ada yang mustahil. Kalau ada badai, kamu tinggal berteriak, Tuhan tolong aku. Hadapi, gerakan, jalan aja. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, bersama dengan Tuhan, kau pasti kuat. Mampu. Karena Dia Allah yang maha kuasa. Saudara mau dipakai Tuhan? Saudara mau menjadi pendoa buat keluargamu? Kamu mau pikul salib? Nah, begitu dong. Mau. Karena itu kalau kamu pikul salib saudaramu, salibmu dipikul Yesus. Dan kamu akan selesai semua yang bawa. Sehingga nanti kamu pulang ke surga. Saudara, nanti banyak yang nyambut. Nanti berkata, terima kasih ya. Kamu dulu yang mengingatkan aku. Kamu, waduh luar biasa. Saudara, kita akan bersuka cita. Karena kita melakukan bagian kita, bukan melakukan bagiannya orang lain. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, katakan saudara, Tuhan ini aku. Tuhan ini aku Tuhan. Seperti Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku untuk keluargaku. Dan keluarga ini boleh diselamatkan. Tuhan, Engkau tahu. Masa sekarang ini banyak masalah yang kami tidak mampu untuk menyelesaikannya. Tapi Engkau mampu Tuhan. Engkau dapat melakukan segala perkara. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Tidak mungkin. Engkau mungkin Tuhan. Karena Engkau yang mempunyai langit dan bumi. Yang maha kuasa. Sanggup lakukan segala perkara. Bapakku. Hamba-Mu mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan. Untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Pakai mereka Tuhan untuk menyelamatkan, untuk membawa keluarganya ke hadapan hadirat-Mu. Yesus, ada suami-suami yang begitu galak, begitu kejam, begitu jahat. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk mengatasinya. Ada istri-istri yang begitu jahat, begitu galak, begitu tidak dapat dirubah. Tapi Engkau sanggupkan. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah. Anak-anak yang begitu nakal, begitu liar. Engkau sanggup menjangkau kembali. Dan berikan kami pengertian Tuhan untuk dapat menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Karena kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kami lemah, tapi di dalam Engkau kami akan menjadi kuat. Yesus, sekian darah kaya